Dulu pernah punya pengalaman waktu sekolah ini, Heeh. misalnya nanya PR itu Iya, ya. iya, 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 Emang iya. ini ada PR sih gitu kan, misal ada PR, aduh selalu saya cerita ini. Oke. Pasti jawaban mereka, ada PR sih gitu loh. Seolah-olah mereka mengikuti suara kita. Bayangin satu nanya PR, nggak dapat infonya, yang kedua Kedua diajak, oh iya. iya, 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 iya. Itu saya alami banget. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Selamat datang di Eti Talks. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu siapa ya? Beliau adalah salah satu penyanyi Bali yang terkenal dan backgroundnya adalah seorang dosen. Siapa bilang penyanyi anak band gak bisa jadi orang penting? Nah, mari kita kenalkan dan kita panggil Bli Dewa Sugama. Halo. Selamat halo. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bli Dewa? Sehat sekali. Wah. Terima kasih loh udah diundang ke sini. Wah, sama-sama. Kita juga seneng banget nih bisa ngundang Bli Dewa Asik dan ya, siap ini. Colorful. benar-benar mencirikan wanita ya. Oh, bener. Karena saya suka wanita. Oh iya, dari dulu bukannya? Iya. Oke, Bli Dewa nih kan terkenal sebagai penyanyi Bali ya. Ya, musisi. Musisi ya. Sekarang juga ngisi acara di salah satu TV. stasiun TV Ya. yang Di sebagai juri. komentator ya, Komentator, ya. Membina anak-anak muda Bali di vokal nyanyi. Di vokal. Kontes bernyanyi. Wah, keren banget tuh. Bisa ceritakan nggak dari awal gimana Bli Dewa tuh suka sama menyanyi? Oke. Apakah ada darah senikah dari kecil atau bagaimana? Malahan saya tidak suka bernyanyi. Oh gitu? Benci. Oh ya? Aneh hidup ini ya. Benar. Dulu saya main gitar saya Oke. musisi. Iya. Makanya saya nggak suka dibilang penyanyi. Oke, saya, musisi. Saya awalnya itu musisi, punya band, main gitar. Dulu saya paling benci nyanyi karena suara saya itu sering diejek-ejek. Suara Tapi kan serak-serak. suaranya Bli Dewa nih khas banget. Nah itu dia. Paling beda daripada yang lain. Hidup itu aneh saya Hidup bilang. itu aneh, benar. Cuman mungkin kita perlu bersabar aja. Betul. Pasti ada jawaban atas bulian-bulian. Benar Mbak Iti dulu waktu sekolah itu paling benci pelajaran apa namanya tarik suara itu. Karena nyanyi-nyanyi paduan lagu suara. nasional gitu. Males. Dulu pernah punya pengalaman waktu sekolah ini. Misalnya nanya PR itu ya. Iya. Emang ini ada PR sih gitu kan, misal ada PR, aduh selalu saya cerita ini. Pasti jawaban mereka, ada PR sih gitu loh. Seolah-olah mereka mengikuti suara kita. Bayangin satu nanya PR, nggak dapat infonya, yang kedua diajak, iya. Oh iya. Itu saya alami banget. Oke. Tapi di memang SMP. pita suara tuh dari umur. Dari kecil gini. Dari kecil begitu. Dulu ya? pernah apa namanya di apa istilahnya dicek gitu. Dicek. Ada yang bilang dia disuruh dioperasi. Oke. Terus ada lagi yang ke Bali-Balian katanya suaranya ada yang ngenain biar gitu. Saya bukannya gimana ya, cuman saya balance saja. Apapun itu saya sharing. Iya. Tapi akhirnya gini, saya kan sebagai musisi, pemain gitar, Iya. dulu main punk, emo, Wow. post hardcore, Yang sempet pop. rambutnya Iya, agak rambut saya gini kecil dulu, ya, pakai cilak. Oke. Rambut si merah sedikit. Itu zamannya 2008 itu. Oke. Kuliah saya gitu tuh. Iya. Nah, karena sebagai musisi, anak band main gitar, saya nyiptain lagu. Iya. Tetapi bukan saya nyanyi. Punya vokalis. Oke. Ya namanya pemain band kan kadang-kadang susah menyatukan 5 kepala ya. Iya, betul. Punya kesibukan sendiri akhirnya bubar. Iya. Belum tentu Akhirnya satu visi juga. Nah, akhirnya nggak tahu juga. Waktu itu ada Pak Putu Sutama dari Sugang Production, Iya. Production House. Disuruh saya jadi model video klip Bali. Padahal saya basic nggak ada. Waktu itu saya udah, aduh Pak, saya nggak mau Pak gitu. Ya nggak apa-apa, soalnya nggak ada yang mau gitu, ingat saya. Karena saya kena ya udah baju seadanya, terus apa namanya gaya seadanya, dan saya sebisanya. bilang gaya saya matah waktu itu ya. Matah tuh bahasa Balinya ya, saya bukan model. Disuruh awal dari itu ternyata membuka hal yang lebih besar lagi. Ya. Nah dia disuruh saya di Watu Renggong nih di Denpasar. Oke.
main ke studionya, Dewa udah jadi video klipnya gitu. Mau lihat nggak? Mau gitu. Itu pas kuliah tuh. Masih kuliah, waktu nyusun skripsi itu masih. Oh, oke. Waktu nyusun skripsi saya buat lagu kan udah saya simpan. Waktu kuliah saya ke tempat studionya, kan sambil nunggu PC-nya, komputernya Iya. loading, ada gitar. Saya genjreng-genjreng nyanyi lagu saya. Oh, Lagu oke. awalnya Saat Kemendua judulnya. Lagu pertama saya. Nama pertama Pertama lagi dan dulu, oke. didengar sama Pak Putu itu. Loh, lagu siapa tuh Dewa gitu. Lagu saya Pak. Loh, oke ya gitu. Udah direkam belum? Karena waktu itu ada studio rekaman. Belum Pak, saya nggak punya band gitu. Jadi awalnya Awalnya nggak pengen Dewa Sugama nih nggak ada. Saya nggak pengen solo. Oke. Akhirnya ya udah rekaman aja. Terus gimana Pak? Teman band saya Dewa bisa main gitar kan bisa. Udah rekam aja. Terus yang nyanyi nanti siapa? Ya udah Dewa aja ngisi dulu gitu. Jadi awal mulanya justru malah Awalnya bukan gitu. jadi Nah ini akhirnya ya. udah jadi lagunya. Terus awalnya itu lagu emo. Lagu band. Lagu emo, screamo yang makanya melo banget lagunya. Oke. Tapi Pak Putu Dewa rubah-rubah sedikit ya biar nge-pop banget. Karena saya solois kan. Solois dirubah, oke. Terus Dewa coba bawa lagunya ke radio. Waduh Pak, ke radio gimana maksudnya? Bawa demo lagu indie. Loh, waktu itu di Bali nggak ada Nggak solois ada indie. cerita, iya, Yang iya. ada band indie. Band indie ya. 2010 itu nggak ada Iya, solois iya, indie. iya. Adanya band indie. Band indie betul. Dulu tuh zaman saya itu Scare Bomb, Painful Back Kisses, Iya. Discussion Pills. Oke. Terus tiba-tiba, waduh Pak, ngapa nggak ada solois indie? Coba aja. Jadi memberanikan diri. Memberanikan diri, terus akhirnya, terus namanya gimana Pak? Saya jadi apa? Namanya Dewa siapa? Dewa Gede Dana Sugama. Dewa Gede aja, gede apanya gitu? Gede apanya? Kok nggak bagus ya? Dewa Dana banyak Pandano nanti kan? Dewa Sugama gitu. Sugama. Oke. Oh namanya Sugama agak aneh-aneh dikit tapi masih ada balinya biar nggak hilang balinya. Su baik gama gitu makanya. Tapi Sugama mungkin agak nama-nama yang lucu unik gitu. Dewa Sugama. Bawa ke radio. Saya mau ingat sekali salah satu radio. Saya mau bawa lagu Lindi. Band ya? Enggak, solois. Maaf kami nggak nerima lagu Bali. Mungkin bukan lagu Balinya. Sebegitunya Pas ya. radionya itu memang nggak muterin Nggak lagu Bali. muterin, Bukan iya, bukan bukan karena merendahkan lagu kelasnya, Bali. iya, No, iya, iya. kalau lagu Bali yang di sebelah gitu. Oh enggak, saya lagu Indonesia. Oke. Band? Enggak, indie. Dari mana? Bali. Coba denger sini dulu gitu. Akhirnya didengerin. Oh, oke juga. Coba saya puter ya, siapa tahu ada yang request. Iya, iya. Ternyata di 2010, Mighty, lagu saya menjadi lagu paling banyak di request sepanjang tahun. Wow. Bareng sama penyanyi-penyanyi dan band nasional. Wow, lagu Saya apa dapat itu yang pada Saat Kemendua. Oh. Saya dapat penghargaan di radio itu, lagu paling banyak di request, dapat penghargaan saya. Tidak Waktu itu kalau nggak disangka salah ya. salah satunya Agnes Monica. Oke. Di radio itu. Dan akhirnya saya beranikan diri bawa ke radio-radio lain. Ada segmen indie, top chart saya terus. Wow, tidak Top disangka. chart. Akhirnya mulailah berkarir saya di solo ini. berkarya di situ ya. Sampai sekarang. Oh, keren. Mulai banget. dari nggak sengaja. Dari mulai yang tidak suka. Iya makanya sebenarnya. jangan meremehkan sesuatu yang nggak disukai. Disukai kita jadi apapun itu ya kalau bahasa saya jangan menyia-nyiakan kesempatan. Betul. Kesempatannya itu memang ada 2 kali tapi keadaannya nggak sama. Betul. Besok ada lagi kesempatan jadi model Kondisinya klip, tapi berbeda. kondisinya udah berbeda. Iya. Makanya saya itu prinsip dalam hidup saya jangan nyanyikan kesempatan deh. Kesempatan nggak datang 2 kali. Betul, Maksudnya ada kesempatan selalu ada tapi keadaannya pasti Keadaannya beda. berbeda. Itu yang membuat orang pada ngomong kesempatan tidak datang 2 kali. Iya, itu. Padahal sebenarnya ada. Ada Ya. keadaannya pasti beda. Iya. Jadi akhirnya rasanya berbeda ya. Iya sama kayak mungkin yang jomblo-jomblo di sini kalau lagi mengutarakan cinta Langsung. sekarang besok kesempatan ada tapi dia udah punya orang lain Itu keadaannya beda bro. Ya Hadi ya. Loh kok Hadi? Ya Yoga. Kok Yoga Yuda. Keren banget nih beli Yuda. Tuh kan Yuda lagi. Ada apa itu Beli dengan Dewa. Yuda? Beli Dewa. Ya. Beli Dewa ini kan sekarang walaupun jadi musisi, Ya. tapi ternyata di belakangnya ini adalah sebagai seorang dosen. Iya. Ini dia nih kayak menarik banget nih. Ya. Kenapa Beli Dewa memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Padahal sebenarnya garis kerasnya Beli Dewa ini adalah Saya seorang musisi. Ya. Awalnya itu juga awal kuliah itu saya pengen kuliah musik.
Oke. Tapi di Bali dulu belum ini banget ya, maksudnya ada yang kuliah musik tapi ada SPMB kan Iya. di salah satu kampus, Iya, ikut betul. saya tes, Heeh. iseng-iseng keterima. Saya baca koran ada nama saya, Fakultas Hukum. Hukum ya, zaman dulu memang ngasih koran ya. Koran dulu belum online, Iya, ada iya. nama saya. Terus akhirnya ya itu saya nggak menyia-nyiakan kesempatan ya karena keterima di situ. Menurut saya kalau musik nggak harus sekolah, Iya. kan otodidak ya. Iya, Saya iya. juga sampai sekarang nggak bisa baca nada. Buat lagu pakai feeling aja. Oke. Masuk Fakultas Hukum bingung. Bingung. Ini orangnya kritis-kritis banget ya. Tegas. Tegas ngomongnya tentang politik, kritis, undang-undang, KUHP, KUHAP. Awal-awal bingung loh saya. Tapi lama-lama saya udah kadung masuk di sini, harus saya selesai. Prinsip saya juga satu, selesaikan apa yang kita mulai gitu. Iya, iya. Kalau kita udah memulai harus selesaikan, Iya, jangan iya, berhenti tengah jalan. Tamat D1, ya itu dia saya berkarir jadi Dewa Sugama itu. Lanjut ke situ Dulu waktu malah. kuliah masih emo, masih punk, Iya, iya, buat-buat lagu. Ada di YouTube saya buat lagu emo masih tampang saya gitu nyanyi lagu gitu masih ada. Merlin the Fallen Angel namanya. Akhirnya tamat kuliah S1 mulai lebih fokus di musik sebagai Dewa Sugama ini. Oke. Mulai keluar di Bali, keluar kota, manggung di mana-mana, udah senang sekali saya. Boleh tahu dulu nama bandnya apa? Dulu bandnya awal-awal namanya Strooms Band, SMP. SMP Udah dari itu, SMP ya? SMP saya udah manggung. SD saya main musisi. Oke. SMP itu dulu band saya, pemain drumnya sekarang band Triple X Bali. Drummernya Triple X. iya. Vokalis saya sekarang jadi dokter, beda-beda nih. Wow. Pemain bass saya sekarang punya Garment. Oke. Terus pemain vokal saya lagi satu, dia punya tato terkenal, King Tato namanya. Tato. Jadi udah berbeda mencar-mencar. jelas ya. Waktu kuliah buat Merlin the Fallen Angel dulu emo. Terus ya udah sekarang akhirnya bubar. Baru langsung solo. Solo saya. Oke. Nah, dosen itu tuh emang cita-cita apa enggak? Enggak loh, Enggak ya? tapi saya senang. Senang. Bersyukur sekali. Bersyukur. Intinya setelah saya tamat S1 dan lanjut S2 pun itu iseng-iseng juga. Orang tua kan biasa, kamu main musik nggak setiap hari? Iya. Kamu nggak suka kerja? Pasti Enggak. berlawanan Intinya ya? saya nggak suka kerja kantoran, Betty. Bukan berarti nggak bagus ya. Iya, iya, saya iya. ketati nggak Pengen suka saya. bebas. Nah, saya pengen saya ngatur waktu. Kayak musik itu kan saya Iya, ngatur iya, tuh. Terus orang tua bilang, kamu kan nggak main musik setiap hari, kuliah lagi tuh gitu. Akhirnya waktu itu akhirnya saya daftar iseng-iseng lagi tes. Ya udah Pak Ji, kalau keterima ya saya kuliah, kalau enggak saya main musik gitu. Akhirnya keterima. Keterima. Keterima 18 orang waktu itu. Sorry Oke. berapa orang tuh sekelas. Akhirnya saya kuliahnya, yang lain-lain jaksa gitu, hakim. Karena S2 Saya nih. pemain musik. Ditanya biasa kan backgroundnya dinas di mana gitu. Dinas saya main musik gitu. Yang lain kerja di sini ya kan itu untuk Iya, naikin memang golongannya iya, dia jabat. betul. Dinas di mana, kerja di mana. Kebanyakan mereka dosen juga kan. Saya pemain musik. Tapi mereka jadi respect. Iya, Loh, respect. main musik kok kuliah S2? Ya saya ngisi waktu dan juga begini, keren loh. Akhirnya main musik, stres juga, nyusun skripsi aja stres. Iya, iya. Lagi dipertemukan tesis, tambah stres lagi. Akhirnya stresnya saya buat lagu. Stresnya saya bawain, Oke. saya ini apa? Dinikmati langsung ya Saya dengan lagu bawa ya. apa? Pelampiasannya ke gitar. Pas stres buat tesis, buat lagu. Jadi juga lagu. Waktu itu waktu nyusun tesis buatmu bahagia mencari kekasih kita untuk mereka. 3 lagu saya selesai. Itu ngambil materinya dari apa itu? Buatmu bahagia itu lanjutan lagu kedua. Lagu pertama saat kemun 2. Oke. Masih galau buatmu bahagia. Yang ketiga udah jomblo saya mencari kekasih itu saya. Oke. Yang keempat lagu sosial itu kita untuk mereka. Itu lagu intinya waktu itu saya nonton TV itu ada Iya. perang kan, Oke. ada korban anak-anak gitu-gitu. Jadi Iya, iya, iya. perang itu nggak suka banget. Kita itu humankind ya, maksudnya manusia ya, nggak lihat warna, golongan dan lain-lain. Jadi liriknya kita semua satu, kan ada untuk membantu. Maksudnya kita manusia loh ya gitu Iya, ya. betul. Ya itu sebagai musisi Jadi ya saya melampiaskan melampiaskan itu. Nah akhirnya tamat saya S2 Mbak Iti. Ada bukaan dosen. Dan waktu itu saya iseng-iseng Langsung ya. lamar aja. Jadi iseng asal dari Iya, iseng ya. ngelamar Bukan aja. memang
pengen dari kecil itu nggak ada hubungannya ya? Ngelamar dan saya keterima. Oke. Dan akhirnya keterima awal-awal ngajar, wow. Gimana rasanya? Seorang musisi mengajar. Awalnya suka duka, kebanyakan suka ya, nggak ada dukanya. Maksudnya gini, awal-awal ngajar tuh banyak juga yang gini, yang lucu-lucunya gini. Waktu ngajar itu, ngajar malam nih, saya kan ngajar semester 5. Ya berarti. Ya. Ngajar malam itu biasanya kan jadi asdos dulu, asisten dosen. Iya. Jadi profesor siapa atau dosen senior yang ngajar, kami duduk di depan dulu sebelah beliau. Nanti kalau saya nggak ada, bapak ini yang ngajar gantiin saya gitu loh, asdos dulu kan. Nah kebetulan waktu itu saya langsung disuruh. Langsung Dosen senior ngajar. nanti dia mah masuk dulu ya, bapak nggak bisa. Oke. Kasih tahu silabusnya dulu gitu. Masuk. Saya juga nggak tahu kan. Semester Awal 5 ngajar, nih semester yang 7 kayaknya, semester atas. Ya kalau reguler sore ya bahasanya Oke, ya. Sekarang ekstensi diganti. Kan sudah kadang-kadang udah kerja bapak-bapak campur kan. Terus pas saya naik, pas mau ngajar, mahasiswa nanya, beda kok dosennya gitu dia. Beda kok dosen, mungkin saya juga bingung. Mungkin nanya profnya, oh konen masukin malu gitu saya. Ternyata dia nggak tahu saya dosennya, dikira saya temennya. Itu kuliah pertama, minggu pertama dia kan nggak tahu teman-temannya siapa. Saya masuk gayanya ya kayak anak muda. Dia nanya, beda kok dosennya gitu dia. Oh mungkin nanya yang senior, mungkin kortinya itu. Oh konen gitu, saya masuk aja gitu saya. Akhirnya masuk, selamat malam. Saya gantiin profnya, saya gantiin bapaknya ngajar. Gitu. Terus dia bilang, dosen itu. Tapi senang sampai sekarang jadi teman sama mereka. Oh iya. Dan juga itu pengalaman. Karena mereka merasa ya seumuran ya, jadi Ya, kayak enjoy gitu ya. Saya juga pernah di posisi mereka kan. Iya. Dan juga yang kedua, pas ngajar handphone hidup piat, saya difoto. Bangga. Sering. Jadi kadang-kadang di storyin, ini kan dia Sukama, jadi dosenku gitu. Tapi nggak nge-tag saya. Tapi akhirnya temennya dia kan mahasiswa saya. Pak Dewa di storyin. Terus besok saya kuliah, besok kalau mau story nge-tag saya ya. Jadi tetapi saya senang sekali Maiti jadi dosen. Iya. Persis kayak manggung. Kalau manggung kan kita ditonton banyak orang. Iya. Kita nyanyi lagu sedih biar mereka merasakan sedih. Lagu gembira biar gembira. Dosen juga gitu, ada benang merahnya. Ditonton mahasiswa-mahasiswi. Gimana biar kita juga menarik ditonton sama mereka. Karena tujuan akhirnya kan adalah Mengerti. Biar materi yang kita bawakan juga mengerti. Makanya sekarang zaman online, sebelum mereka join Zoom kalau di UNUD, Webex nah ya. itu yang bahaya tuh sekarang nih. Sebelum join kan lama join tuh. Saya nyanyi dulu. Jadi nyanyi biar mereka gak tegang. Saya nyanyi, udah join semuanya, sudah baru materi. Kadang-kadang kan ada yang matikan kamera. Jadi gitu. saya sekarang main musiknya kan event kemarin 2 tahun off tuh. Iya. Ada beberapa sekali. Pelampiasannya di kampus, nyanyi. Itu Maiti, jadi suka duka gak ada duka ya. Banyak suka, senang sekali Mas. Iya betul. Karena salah satu alasan untuk ikut di dalam musisi itu adalah tujuannya kebahagiaan ya. Bahagiakan ya. Main musik tuh saya nyari bahagia. Di kampus jadi dosen cari ilmu. Ya. Sekali mendayung 2.30 terlampaui. Ya, karena apa ya dalam hati itu uang itu penting ya. Kalau jadi musisi, mungkin kalau musisi lain juga merasakan ada hal yang kita pekerja seni ya. Ada hal yang lebih penting dari uang ya. Kepuasan. Good. Nah, Beli Dewa kalau boleh tahu kalau nggak salah istri Beli Dewa tuh adalah salah satu fans. Apa benar? Boleh diklarifikasi? Iya, jadi gara-gara musik juga saya menemukan jodoh saya. Terima kasih musik. Kalau musik tuh berwujud ya, pengen saya peluk dia ya. Sangat ada andil saya dalam hidup saya. Gitu. Jadi waktu itu saya manggung di salah satu mall. Istri saya nonton. Ternyata kita sebagai musisi itu, walaupun mereka mengidolakan musisi, kita sebagai musisi di atas panggung lihat juga cantik ini ya, cantik ya. Yang mana nih sasarannya gitu? Iya kan? Ternyata memang setelah selesai manggung kita belakang panggung ngobrol-ngobrol. Aduh cantik nih, maksudnya tipe saya banget nih. Akhirnya tukar-tukaran nomor ya. Akhirnya first date, awal ngedate. Dan akhirnya jadi sampai sekarang dan
Istri saya sampai sekarang ngasih saya anak-anak yang lucu 2. Umur berapa sekarang Beli Dewa? 6 sama 2,5 Oh, udah tahun. lumayan gede-gede Ya, ya. senang sekali saya. Jadi bahagia sekali saya Jadi musik. dari musik tuh segalanya Semua bisa menemukan tertuangkan. cinta saya juga, jodoh saya gara-gara Iya, musik. iya. Kalau nggak ada musik, mungkin saya nggak ketemu istri saya. Iya betul, lewat mana nggak bakal Makanya mungkin itu ketemu. balik lagi, ada hal yang nggak terukur dengan uang. Iya betul, Salah satunya itu. benar banget. Jadi sesuatu tidak bisa dinilai hanya dengan uang. Ya, Beli Dewa ini kan sibuk di musik, sibuk sebagai dosen. Ya. Susah nggak ngatur waktunya? nah, senang malah. Seneng ya, Ya, karena enjoy. Enjoy. Apapun itu Ya. ketika dinikmati Ya. nggak akan. Jadi kalau ribet ya. dosen kan waktunya banyak juga, Iya, ngajar pagi, manggung malam, atau enak sekali ngaturnya, atur waktunya. Dan karena waktu saya banyak, dan akhirnya saya nelorin album saya. Saking banyaknya waktu, dan Waktu, menikmati. waktunya. Iya. 10 tahun saya berkarya, 2010, akhirnya baru rilis album saya yang pertama. Nah itu dia nih, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa setelah 10 tahun baru rilis album? Dan Aduh, sekarang ini dia. dengar-dengar albumnya itu ada emasnya loh guys. Ya, Golden Age saya, masa-masa kemasan saya. Oh Jadi gitu, oke. ya ini dulu itu nggak kebayang bakal jadi musisi Dewa Sugama buat lagu banyak itu. Iya, iya. Kan Nggak saya simpan. kepikiran, nggak Nggak ada kepikiran. cita-cita di Akhirnya situ. buat lagu tiap tahun, tiap 6 bulan nyiptain lagu single-single. Iya, Dari dulu memang nggak ada album. oke. Akhirnya ternyata album itu penting. Penting kenapa? Untuk anak cucu, Iya, ada iya. fisik. Ada yang diwariskan. Diliatin kalau sekarang kan dengar lagu di mana? Digital aja. Iya, iya. Kalau yang resmi gitu kan kayak suatu yang nggak gimana ya, kurang bayangin kita Kurang sekarang greget. zaman kaset. Coba kita punya kaset, misalnya saya punya kasetnya Blink 182. Zaman dulu masih disegel. Bangga banget loh Bangga banget. punya. Sekarang kan susah nyarinya. Nah itu dia, saya pengen punya album tuh ada yang dikenang. Oke. Kalaupun buat fans atau bukan fans ya, buat pendengar saya, Iya, iya. minimal buat anak cucu. Nih lo Aji dulu Oke. punya lagu, albumnya ini. Kamu tahu nggak dulu ini namanya CD gitu? Kita kan nggak tahu 20 Iya, tahun iya, lagi. Iya, iya. Mungkin Ada anak-anak sih. sekarang nggak pernah megang kaset. Iya, kayaknya Nggak kaget ya pernah. ngeliat gitu ya. Anak saya dari bayi nggak pernah megang Nggak kaset. tahu, taunya klik gitu aja, touch. Nggak tahu 20-30 tahun lagi. Iya, iya, iya. Ini album namanya. Oh dulu musisi buat album ya. Sebelum digital ini namanya CD. Ada bookletnya, ada ini. Ini maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi ada kenang-kenangan dan ini juga iseng saya buat action figure. Maksudnya ini bukan untuk dijual ya, ini limited edition. Maunya saya kasih giveaway ini di Instagram nanti. Ini juga buat anak-anak nanti dalam arti. Lu. Bentar. Saking excitednya. Apa namanya? Buat anak-anak, ini lo Aji dulu pas muda. Asik. Keren nggak? Jadi ada yang ditunjukkan. Boleh tunjukkan, liatin guys. Ini bajunya sama ini. Boleh diceritain nggak? Ya, nah albumnya ya. Iya. Ini a decade for a lifetime. Jadi Oke. satu dekade, maksudnya for a lifetime itu satu dekade ini berarti banget buat hidup saya. Oke. Satu dekade bermain musik ini akan saya ingat seumur hidup saya. Karena di sini saya jadi dosen, ketemu jodoh Iya. saya, punya anak. Iya. Saya waktu lahir anak saya buat lagu juga. Judulnya Doa Ayah Bersamamu. Oh, di situ ada. Ada juga di sini. Oke. Semuanya, balik lagi bermain musik, ada juga judulnya Takkan Ada Kata Berpisah. Jadi satu box ini menceritakan Isinya. semua. Nah, mungkin saya buka Berarti ya. itu kebanyakan menceritakan tentang Beli Dewa semua ya? Iya, semuanya. Sorry, ini isi masker. Oke. Ingetin sama COVID. Ya. 20 tahun lagi kita bakal kenang masa-masa COVID ini. Iya, betul. Apa ini masker buat apa? Uh. Dulu harus kemana-mana pakai Pakai masker. Dan Ini buatnya ada pada logo saat juga. masa COVID. Masa COVID. Ada t-shirt juga, isi logo saya nih. Oke. Dewa Sugama. Dan sorry, ada pick gitar. Oh iya. Ini jadi kayu juga di laser, limited edition, ada logo dan juga judul albumnya Decade for Lifetime. Oke. Ada pastinya ada booklet ya, ada CD-nya, Ya. ada CD lagu, dan di sini ada foto-foto ya waktu saya manggung pertama kali. Iya, jadi satu Ketemu dekade ya. satu dekade semua di sini juga ada. Ini lirik lagu. Iya. Ini wah di sini dah semua ketemu istri saya pertama kali. Ada semua di situ. Manggung sama idola saya, sama Glenn Fredly juga almarhum. Iya, iya, iya.
semua di sini mungkin nggak semuanya tapi minimal mengingatkan saya 10 tahun ke belakang. 10 tahun mungkin Seperti apa? bukan waktu yang cepat Cepat, atau lama ya, tapi iya. berarti buat saya. Ya, dan bisa diceritakan Diceritakan di semua sini jadi besok kalau saya udah meninggal gitu ya, kita semua kan meninggal ya. Iya, iya, betul. Tapi minimal anak cucu Ada saya yang dilihat. lihat, oh ini Aji dulu ya. Ada yang dipegang. Ada kenangan. Karena dulu saya ingat sekali digital itu kita punya HP nih ya. Nah nanti aja Afdrak. HP saya kena virus loh. Akhirnya Hilang foto nggak bisa, saya iya, selama betul. bertahun-tahun. Betul. Kemana saya nyari lagi Iya. itu? Nggak bisa. Nggak bisa Makanya mencari sekarang saya kenangan. di HP, di kamera, tiap 1 bulan tuh harus di Afdrak, Di print. di print. Karena itu nggak terukur dengan Iya, uang. betul. Pasti di akhir bulan ambil print, Print, taruh di cetak. tempat cetak. Karena ternyata banyak anak-anak sekarang lupa kan Tidak itu. Kalau tahu zaman dulu masa orang tua lalunya kita ya. kan dicetak karena masih kamera dulu biar menikmati fotonya Ada dicetak yang dilihat. bisa dilihat. Kalau sekarang udah memang dari HP. Salah satunya juga upload ke sosial media itu perlu untuk Iya, backup itu ya. Iya. Itu perlu sekali karena kita nggak tahu kapan hilang itu. Betul. Nah, Nah, ini beli apa yang spesial di album ini menurut beli Nah Dewa ini sendiri? semuanya spesial dan salah satunya juga ada emas. Iya. Emas murni. 0,1 gram. Iya. Jadi kenapa ada emas? Maksudnya ini salah satu yang pertama mengingatkan masa-masa kemasan saya. Oke. Yang kedua juga kalau orang beli album saya selain dapat semua ini dapat emas juga. Maksudnya ngajarin untuk berinvestasi juga. Bukan jualan ya di Iya, sini ya. iya, Tapi kita nggak tahu harga emas besok gimana. Iya. Mungkin sekedar info bukan pamer ya. Kemarin saya beli emas gitu ya. Dulu harganya masih 500.000 per gram. Iya. Sekarang udah 1 juta. Kalau saya jual, saya untung loh. Dua Itu berkali lipat, kali dua lipat. gitu. Bayangin kalau dulu saya beli 1 kilo. Iya, nggak ngebayang ya, 500 tahu juta. gitu kan kita ini Sekarang kan- harganya sejuta, anggap 500 sama 1 juta ya kalau Iya, nggak salah iya, ya. iya, iya. 1 gramnya. Saya udah untung 500 juta. Itu kalau nggak beli berapa tahun lalu Iya, itu. iya, iya, iya. Bayangin, kita nggak tahu emas besok 1 gramnya 20 juta. Islamic Misalnya. emas, gara-gara emas. Kan kasih terlalu jauh gitu. Tahu emas besok langka banget gitu ya. Dicek dulu. Nah, Beli Dewa, cara latihan vokal dulu kan Beli Dewa bilang bukan sebagai seorang penyanyi ya, Iya. tapi justru malah. Benci sekali nyanyi. Benci sumpah. Nah, kenapa bisa sampai jadi menyanyi sekarang? Ya jengah ya. Jengah, ya. Dalam arti yang pertama kesempatan. Ya. Saya nggak tahu ternyata feedback dari lagu saya yang pertama begitu. Oke. Akhirnya manggung-manggung dan keluar kota juga. Iya, mulai iya. mulai yang tahu namanya endorse. Heeh. Waduh itu baru tahu saya dulu gimana caranya endorse. Ternyata itu nggak usah dicari, datang sendiri. Sendiri. Karena muncul dari karakter kita sendiri. Iya, akhirnya satu lagu akhirnya buat lagu lagi manggung karena kan satu lagu itu ada momentumnya, ada masa iya, berlaku iya, gitu ya iya, bahasa. iya, betul. Memang sih lagu itu timeless ya. Tapi untuk manggung-manggung pasti harus ada lagu baru. Iya, iya. Biasanya itu dijadikan momen untuk Latihan. latihan dan Iya, iya. juga Berarti cara diundang. latihannya tuh seperti itu ya, nyanyi. Iya, nyanyi di rumah aja biasa dan juga jam terbang juga membuat saya oh gini nyanyi. Berarti nggak ada Latihan. latihan No, khusus sampai atau sekarang kursus enggak. dan lain No, enggak no, ya? no, no. Otodidak berarti Tidak, langsung. sampai sekarang saya buat lagu nggak tahu kuncinya apa. Maksudnya kunci yang aneh-aneh. Iya, iya, Saya suka aneh-aneh mereng-mereng ini tuh. Yang penting enak. Kalau teman nanya kunci apa nih, apa ada aneh tak gitu. Tapi kunci C, D, G yang biasa tahu. Iya, Tapi iya, saya bawa-bawa ke sini. Saya nggak tahu kunci apa. Mayor kah ini? Karena itu seni. Beli. Iya, 7 gitu, mayor 7 gitu nggak tahu. Betul. Tapi enjoy ya sekarang. Ya, senang Benar-benar enjoy. Tapi kalau misalnya disuruh memilih nih Iya. sekarang. Jadi musisi apa dosen? Keduanya. Aduh, nggak mau milih ya. Karena dua-dua Senang sekali. bahagia. Bagian kedua. Itu bagaikan anak pertama dan anak kedua loh. Oke, tidak Jadi bisa keduanya punya diputuskan. karakter dan punya senangnya masing-masing gitu loh. Iya. Pilihan sulit, pilih persis kayak saya yang anak pertama apa kedua? Keduanya gitu loh. Jadi mungkin kalau milih setiap musik dan ngajar ini ada kesenangannya masing-masing. Iya. Itu yang membedakan. Kalau milih Beli Dewa main musik aja ninggalin ngajar nggak mau saya. Ninggalin ngajar main musik aja nggak mau. Mau, iya. Karena dua-dua saling Saling senang, happy saling saya. senang, Happy ya. Oke. Nah, kalau Beli Dewa bilang tadi saling happy, pada Iya. saat di posisi menjadi musisi itu hal yang terberat menurut Beli Dewa apa?
Walaupun menurut Beli Dewa tuh kan nggak ada dukanya ya. Cuman kan pasti di sana tuh ada hal yang terberat menjadi seorang musisi. Menjadi musisi bukan hal terberat ya, mungkin mengawali karir ya. Oke. Ternyata memang idola saya pun mengawalinya semua dari bawah semua dan saya mengalami itu. Contohnya dulu mau manggung aja bukannya dibayar ya. Ya. Acara basar, kalau manggung nih beli 2 asa basar nah. Kita udah ngisi acaranya dia, kita yang bayar basar. Gitu. Jadi di situ saya penghargaan buat musisinya kurang atau gimana, mungkin memang begitu harus dari awal. Iya. Akhirnya manggung nggak dibayar tapi terima kasih juga enggak. Jangan main tuh nih, nana manggungin bawaran deh. Pernah ngalamin itu sebagai anak band dulu ya, masih sekolah kuliah. Akhirnya mungkin ya kita nggak ngomongin materi ya, tapi akhirnya mulai ada Kang Wang nah, nih gitu. Pertama nggak dikasih makan, Kang Wang nah nasi seadanya. Akhirnya mulai nasi kotak. Akhirnya mulai dikasih uang, lah arti Kang Wang nah pes rokok. Akhirnya mulai tahapan, udah mulai tahapan. Amplop, dari uang rokok di amplop. Akhirnya mulai yang profesional, yang mulai uangnya berapa, udah mulai kita nggak ngomongin materi ya, tapi perjalanannya. Iya, betul. Akhirnya mulai ditransfer, mulai yang mau makan apa. Iya. Akhirnya mulai manggung keluar kota, mau hotelnya kayak gimana, pesawatnya mau apa. Itu ya. Akhirnya saya bilang kalau pesawat yang penting saya nyampe gitu. Hotelnya, pesawat udah di endorse yang dari ada yang Beli Dewa endorse yang maaf ya kita nggak ngasih uang, kita ngasih makanan aja. Saya nggak pernah masang tarif sampai sekarang loh. Kalau saya bisa bantu kenapa enggak? Iya. Mereka makan itu masak buat kita loh ya. Sudah kita kasih dia masak aja udah gitu, kita kasih saya segini. Mungkin untuk public figure lain ya nggak masalah, memang itu kerjaannya dia. Tapi kalau saya dari awal ditanya tarifnya berapa, kalau saya bilang aduh gimana ya, kalau mereka memaksa saya ngikut yang disediakan aja, kan fair ya. Dia ngasih makanan iya, kasih baju ya, kasih ini ya. Akhirnya saya ada di posisi sekarang endorse-nya benar profesional, nggak ngomongin materi juga, tapi saya dikasih produk, di endorse dilakukan dengan produk yang memang profesional banget sampai puluhan juta. Itu saya di posisi itu. Dari seperti itu produknya jutaan, akhirnya sampai produk yang puluhan juta saya sudah merasakan itu dikasih free. Sampai tampang saya ada di salah satu Instagram di officialnya. Tampang saya ada di sana megang produknya itu. Iya, brand ambassador-nya. Dan setelah saya ya memang ambasador yang memang idola-idola saya. Siapa sih saya gitu dulu. Tapi saya dihargai sampai seperti itu. Masa-masa kemasan saya sebelumnya. Itu Mbak Iti berawal dari begitu. Jadi kita nggak boleh menyampaikan sesuatu yang dari bawah banget ya. Karena memang segala sesuatu itu dimulai dari nol. Iya, benar banget. Dan ketika kita mau menjalankan dengan tulus dan ikhlas, kita pasti sendiri akan rezekinya. Ya. Keren banget. Iya. Nah, Beli Dewa, di antara semua lagu tuh tadi yang paling berkesan apa Beli Dewa? Semua lagu sampai 10 dekade. Semua berkesan sih ya, tapi memang di lagu ini lupa saya bilang. Cuman di album ini bisa dengerin lagu saya, bisa dapetin lagu saya terbaru. Judulnya Calling You. Memanggilmu. Kalau dibilang berkesan, semua berkesan. Tapi ya memang mengawalinya saat kemudian mengawali karir saya. Memang ada juga lagu lain, Doa Ya Bersamamu, itu momen saya jadi seorang bapak. Nangis geraung-geraung saya di rumah sakit ya. Jadi saya jadi gentle melihat istri saya melahirkan, gila ya itu. Luar biasa. Nangis saya. Gini tau ibu ngelahirin kita dulu. Jadi tambah sayang saya sama istri ya. Saya luar biasa. Sorry saya berlinang. Saya nggak apa-apa Beli. Kalau enjoy aja. Ingat istri melahirkan itu ya. Ngebayangin. Aduh, saya mewah. Saya kelemahan saya di sini. Jadi keluarga gitu ya itu prioritas hidup saya. Kumpul sama anak. Makanya waktu dulu Mbak Iti, ini nangis bahagia ya, bukan nangis sedih ya. Wih, waktu anak saya lahir, terus gitu, papa anaknya lahir. Gitu ya. Wek. Terus perawatnya bilang,
Bapak anaknya sehat. Jangan nangis. Gak tahu orang air mata saya keluar. Ngendong pertama kali. Luar biasa. Makanya ini Yuda, Hari ya. Hagi. Ya kita jadi laki-laki boleh minta sorry. Jadi laki-laki ya kita ngalamin fase-fase Iya, harus muda. Oke lah, menghargai. tapi ujung-ujungnya kita jadi seorang bapak ya. Iya. Ayah. Anak saya cewek-cewek. Seneng sekali saya. Apalagi cewek ya. Iya, benar-benar role harus- model. Biasanya role model seorang cewek mencari pasangan hidup itu bapaknya. Iya. Minimal itu yang saya contohin ya. Iya. Nah itu dia Maiti. Heeh. Keberkesan banget ini Doa Ya Bersamamu judul lagu itu. Jadi Itu rasa bangganya di situ. iya saya kan. buat lagu itu kadang-kadang harus ada momen dulu baru bisa buat lagu. Nggak asal pada saat terschedule gitu. Nggak Iya ya? itu. Jadi ada saya ingat lagi waktu-waktu jadi bapak itu ya. Dan berkesan banget satu lagunya Calling You ini. Judul lagunya terbaru. Terbaru. Bahasa Inggris liriknya. Yang Calling You ini lebih mengarah ke apa Beli Dewa? Mengarah ke memanggilmu Tuhan. Oke. Saya dalam arti saya ada di fase semua hal dalam hidup saya ini karena yang di atas juga. Ya. Dan juga ada hal yang kadang saya pertanyakan juga gitu loh. Makanya harus dengar lagunya, harus tahu liriknya, baru tahu kenapa. Kenapa lagunya ini untuk Sang Pencipta. Iya. Harus beli album saya. Wah, atau Tuh enggak? guys harus beli loh. Saya ini hal yang sensitif banget buat saya ya. Cara pandang saya terhadap Sang Pencipta. Memanggilmu, calling you. Makanya liriknya ada I'm calling you. Memanggilmu maksudnya ada hal yang cuman saya yang bertanya gitu loh. Cuman jawabannya ya kalian ini. Iya. Liriknya saya bertanya, jawabannya kalian. Iya. Jadi maaf kalau saya salah karena saya masih dari religius saya kurang banget gitu ya. Tapi saya menghargai sesama manusia gitu Iya, lah ya. iya. Tetapi nah itu balik lagi kayak perang gitu ya. Iya. Perang itu kan banyak korban ya Iya. gitu. Jadi tapi ya begitulah. Mencari kemenangan tapi di satu sisi mengorbankan orang banyak. That's why. Iya. Ada hal yang korbannya anak-anak gitu. Iya. Ada dalam hati saya. Bertolak belakang banget. Kok gimana ya kok korbannya anak-anak ya gitu ya. Orang yang tidak berdosa. Orang berdosa. Jadi hal yang saya pertanyakan, maaf pengasih, maaf penyayang, maaf ya. Iya. Maksudnya sayanya gitu loh. Benar. Tapi anak-anak jadi korban gitu. Itu yang saya tanyakan di lirik ini. Oke. Tapi terima kasih banget Sang Pencipta itu juga membuat saya seperti ini. Iya. Tapi ada yang saya pertanyakan. Kenapa bisa Kenapa begitu? Itulah yang harus pendengar saya menjawab. Iya. Saya perlu itu. Iya. Perlu jawaban atas itu gitu loh. Iya. Atas lagu saya Kita Untuk Mereka itu. Tentang lagu tentang perang ini, war ini. Iya. Kita manusia nih bareng-bareng dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang orang baik jadi korbannya. Ya. Justru kebanyakan orang baik yang menjadi Ya korban. itu ya, bukan berarti saya tidak beragama. No, saya orang Hindu. Saya muspa. Tapi dari lagu ini tolong kasih saya jawaban atas yang saya pertanyakan. Oke. Berarti Beli Dewa cara menulis lagu tuh berdasarkan apa yang Beli Dewa rasakan Iya di itu. sekeliling Beli Dewa juga. Jadinya calling you. Jadi liriknya ada Here I am still waiting. Saya masih di sini menunggu jawaban. Karena belum ketemu. Apakah sudah ada yang menjawab? Belum. Sampai sekarang belum. Belum ada yang menjawab. Dan menariknya di lagu ini EDM. Oke. Musiknya EDM. Iya. Bukan akustik. Iya, Jadi iya. pakai, dan saya juga di lagu ini saya featuring sama Burn Hayes namanya. Burn Hayes ini salah satu finalis ajang DJ Iya. EDM di TV. Swasta di TV. Dia masuk 20 besar kalah. Yang kemarin lagi Iya. kalah dia 20 besar, masuk TV, ternyata dia orang Bali. Dan dia ketemu salah satu event saya. Loh, kamu kan ini. Akhirnya ngobrol-ngobrol, duet ya. Akhirnya awal lagu Calling You ini akustik. Ternyata, bro, coba gabungin sama kamu. Udah jadi Beli Dewa lagunya gini. Lagunya asik banget. Keren ya. Tapi nggak menghilangkan
unsur akustik saya. Iya, iya. Jadi akustik Tetap campur kelihatan, EDM ya. keren banget, kalian harus denger ini. Iya, iya, iya. Cuman, ya. Beli Dewa mau nanya nih. Kan banyak nih stigma orang mengatakan bahwa musisi itu tidak akan berhasil atau menjadi orang sukses. No. Nah, boleh Beli Dewa menjelaskan statement itu? Oke, mungkin sukses itu relatif ya. Ya, Karena kesuksesan ada yang sukses uang, ya, sukses batin, ya. dan sukses lainnya. Oke. Menurut saya semua musisi pasti orientasinya bukan uang dulu ya. Kalau seniman sejati ya, Ya, pasti pure adalah happiness. happiness dan hasil akhirnya. Dan akhir. Dan dulu saya juga pernah, kalau saya ya pasti kebanyakan saya musisi itu seakan-akan tidak pemalas gitu ya. Ya. Saya kurang suka itu pemalas dalam arti ya. dalam hal akademisnya gitu ya. Akademis. Saya juga ngalamin gitu kayaknya anak band itu malas kuliah, Iya, pengennya iya. bolos, pengennya Seneng-seneng. latihan aja seneng-seneng, mabok gitu ya. Menurut saya bukan begitu, musisi itu orang berjuang, struggle. Iya. Mungkin caranya mereka aja beda-beda. Iya, yang membuat jadi aneh di depan orang yang tidak tahu musisi ya. Iya, dia kan pengen memperlihatkan identitas, kadang-kadang gimbal ya, kadang-kadang pakai cilak. Kalau saya juga gitu, ke kampus saya memperlihatkan apa adanya dulu waktu kuliah S1. Berarti dulu SMA sempat merah-merah gitu rambutnya? Enggak, maaf saya ke sekolah pakai udah pakai hunting, maksudnya udah. Oh gitu. Dan di sini juga, zaman-zaman Blink itu gara-gara Iya, ikut iya, iya. Tom DeLonge itu ya. SMA sampai Ikut guru saya zamannya. marahin saya, ngapain gak mau pakai gitu? Dulu gak pakai hunting ke sekolah, padahal sekolah saya negeri loh, jangan Iya, ikutin iya, ya. jangan ikut. Maksudnya saya pakai, ada yang dulu kayak stick-stick kecil-kecil itu Ya, ya, yang ini aja. biar songnya nggak empet ya. Iya kan? Pakai minyak itu tuh biar nggak ditauin sama guru saya. Dan Panggil yang BP. Di sini lagi satu itu, aduh akhirnya 4, paling sakit itu. Dan kuliah pun saya memperlihatkan waktu SMA saya udah manggung-manggung bawa lagunya Sum 41. Apa namanya? Wah banyak banget lagu-lagu punk rock waktu Iya, itu. iya, iya, zaman Waktu itu kuliah lagi zaman-zaman emo, post Iya, hardcore. iya, iya. Lagi rambut saya poni si merah dikit, si cilak. Baju monster-monster. Benar-benar berarti zaman dulu tuh ngikutin Apa adanya. tren Nah, banget ya. waktu kuliah saya gini, saya memang nggak pinter nih Mbak Iti. Oke. Tapi saya rajin. Yes. Maksudnya saya rajin, saya kuliah. Kalau saya nggak ngerti mata kuliahnya saya diem. Saya juga musisi itu orang yang menghargai orang loh. Yeah. Saya menghargai dosen saya. Dia ke kampus, bayangin belum ngantar Perjalanan anaknya dari dulu. rumah. Makanya saya kalau nggak ngerti mending saya diem di kelas. Saya buat lirik lagu. Dan lihat Ngisi teman-teman waktu itu cuma mahasiswi yang ngisi cantik-cantik. lirik lagu Makanya ya? saya sebel banget kalau ada teman-teman saya yang sok dia ribut-ribut. Itu bukan jiwa seniman itu. Iya, iya, Jiwa jom. Dalam Jiwa arti, jom. dalam arti pengen dalam arti jom sanci gitu ya. Kayak Cina Suge gitu ya. Tapi minimal kamu hargain dosen di depan loh. Iya. Gitu. Dia ke kampus apa namanya? Pamitan sama orang tuanya, belum di jalan gimana. Iya. Kebetulan teman saya yang ribet tuh orang mungkin berada. Oke. Bawa mobil ke kampus. Tapi kan gak menghargai banget gitu ya. Iya. Saya kurang suka, oke lah lu orang kaya. Bukan stereotip orang kaya begitu Iya, ya. Saya banyak punya teman orang kaya juga. Iya. Teman waktu kuliah pintar banget. Dan menghargai dosennya banyak. Ya, bagaimana cara mengajarkan ke orangnya Iya. aja sih. Dan akhirnya benar, saya lama skripsinya. Akhirnya tamat saya 1. Dan tiba-tiba saya di posisi sekarang jadi dosen. Dan saya tahu banget gimana caranya giniin orang-orang di mahasiswa yang banyak ngomong dan lain-lain. Karena saya pernah di posisi itu. merasakan. Karena saya lihat juga nggak semua mahasiswa mungkin kuliah hukum ya. Iya. Semuanya pengen jadi penegak hukum. Iya. Hakim, jaksa, lawyer. Mungkin pengen jadi pembisnis. Mungkin jadi notaris. Mungkin jadi seniman atau berbisnis. Itu kan hanya kita tahu. salah satu cara. Tetapi yang saya bilang, kamu di sini di kuliah dengan baik. Ya. Orang tua gaji kamu loh. Dan gaji kamu yang gaji saya. Iya. Di sini baik, yuk kuliah dengan baik. Kalau memang mau aneh-aneh di luar aja. Yang saya nggak pengen dihormati sama dia, tapi saya pengen dia respect sama saya. Dan saya respect juga sama dia. Iya. Akhirnya benar, di luar kampus, kayak temen. Manggung bareng, ngumpul bareng. Tapi di kelas tunjukin kita belajar. Iya. Saya juga senang kamu kuliahnya cepet, tamat cepet jadi orang. Dan benar mereka juga. Saya juga dulu ke kampus pakai cilak kok, pakai anting. Iya. Bodoh saya. Iya. Tapi bodoh saya rajin.
Terus rajin gimana saya jadi dosen? Apalagi kamu pinter mau jadi orang. Saya jadi yang bodoh, saya jadi kayak gini. Apalagi kamu yang pinter dan rajin. Bisa jadi lebih baik. Saya bego loh, saya bilang saya bodoh loh jadi. Saya bisa bilang gitu. Tapi bodoh saya rajin. Saya buat tugas-tugas buat saya. Maksudnya bodoh lah, artinya saya nggak seperti yang lain-lain pinter. Tapi jalan hidup saya begini. Walaupun saya bodoh-bodoh, saya kuliah S3 sekarang gitu loh. Sampai sekarang saya tanya, pinter ya kuliah S3? Enggak, karena saya bodoh saya pengen kuliah. Saya karena bodoh saya pengen tahu, bukan saya karena saya pintar saya kuliah. Prinsip hidup itu Mbak Iti. Iya betul saya pengen banget. Dan sampai sekarang saya jalanin itu. Siapa adanya gaya kayak gini ya, gaya anak band. Iya betul. Tapi saya setungkara besok tamat doktor saya. Satu lagi tujuan hidup saya pengen besok jadi profesor, gaya saya pakai sepatu Vans. Wow. Itu satu lagi. Jadi di kampus rapi, di luar anak band Bisa saya pakai aja. sepatu Vans. Iya. Pakai gaya anak muda. Ya, karena kesannya orang kalau sudah profesor Iya. atau apa tuh harus kemejaan. Oke, ini YouTube trendy. ini seumur hidup ya. Jadi, halo Dewa, besok ya, ingat ya. Kamu besok jadi profesor, ingat pakai sepatu Vans ya. Ingat janjinya, ini tahun 2021 ya. Kan alam bawah sadar kan. Iya betul. Biar ngomongin yang positif. Iya, jadi akan terjadi ketika kita meyakinkan. Iya kan, gitu. itu pun jadi profesor itu saya nggak pengen lah, arti kalaupun jadi begitu, Jika jadi. menurut saya aneh hidup ini. Aneh Itu sekali. berarti quotes-nya Beli Dewa tuh menurut Beli Dewa hidup ini aneh. Aneh sekali. Tapi memang kita harus berjuang. Ada tuh pepatah yang bahasanya bagus banget dan realistis banget. Doa tanpa usaha itu adalah kebohongan menurut saya. Ya, Doa tanpa usaha adalah kebohongan. betul. Berdoa aja. Ya terus. Tuhan semoga saya dapat jodoh. Ya Tuhan semoga saya lulus. Tapi nggak dibuat skripsinya. Tapi nggak ke perpus. Tapi semoga saya dapat jodoh. Tapi nggak mempersiapkan diri. Tidak di breakdown, tidak di action. Tetapi ya usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Ya. Usaha kita berusaha tapi tidak berdoa itu bersyukur maksud saya. Ya. Dia di posisi udah oke nih. Tapi dia nggak bersyukur, sombong menurut saya. Itu membuat orang jatuh loh. Iya. Jadi doa tanpa usaha adalah kebohongan. Iya. Berdoa terus tapi nggak ada usaha, diam di rumah terus bohong lah. Iya, betul. Yang kedua itu dia Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Iya. Doa pun itu bisa berwujud apapun ya. Itu support dan lain-lain. Jadi kalau kita udah berusaha maju kita tapi lupa kita bersyukur, sombong menurut saya itu. Intinya Itu bersyukur, membuat orang jatuh. Iya. Betul banget Beli Dewa. Nah, tadi Beli Dewa udah panjang nih cerita nih tentang dosen terus kejadian. Boleh minum ya? Silakan. Mangkep ya. Mangkep. Kalau bekicot ya. Beli Dewa tadi banyak cerita tentang dosen, terus bagaimana mengajarkan mahasiswa dan Beli Dewa pernah dalam posisi itu ya. Ya. Bagaimana pandangan Beli Dewa tentang anak-anak atau mahasiswa yang tidak menghargai dosen? Ya. Tanggapannya Beli Dewa tuh bagaimana ke mereka? Oke. Karena kan kebanyakan nih. Nggak cuma dosen aja ya. Kita harus menghargai semua orang. Semua orang itu kalau nggak ada mereka kita nggak ada. Artinya kita satu momen ini, satu momentum. Jadi siapapun yang muda pun, yang tua pun kita harus menghargai dia. Kalau memang ada mahasiswa yang seperti itu balik lagi. Kamu kuliah pakai uang sendiri nggak? Oh iya. Berarti begitu ya Caranya paling mudah. Kalau memang bukan buat, kalau belum kuliah pakai uang sendiri, jangan sombong dulu deh. Oke. Kalau udah ngerasain dapat uang sendiri, beda kok mahasiswa yang kerja sambil pasti dia uang nyari aku buat kuliah besok. Kalau lama aku kuliah, uangnya nanti gimana? Beda. Iya. Cara pertama menghargai orang adalah panggil namanya, jangan manggil hai. Oke. Tanya namanya siapa. Orang itu person loh, punya nama loh. Iya. Jangan tolong dong minimal tanya namanya dulu, dia dari mana. Itu minimal. Itu membuka percakapan. Itu cara menghargai orang pertama loh ya. Saya juga diajarin gitu caranya. Lu namanya siapa, dari mana? Iya. Dia Dengan orang cara loh. begitu dan dia merasa saya Itu orang ada di situ loh gitu loh, bukan pajangan loh. Iya. Walaupun kalian kaya segimanapun, Iya. itu harus itu. Karena bener banget lupa saya bilang. Saya begini mengawalinya, kakek nenek saya buta huruf loh Mbak Iti. Saya dari kampung loh, desa Sanding. Oke. Kakek nenek saya nggak sekolah, nggak bisa baca. Terus orang tua saya, bapak saya memulai dari awal. Itu dari kampung ke
Denpasar naik sepeda, Iya. sepeda gayung itu pun dipinjam. Iya. Jadi ada Itu yang membuat faktor. iya Utama itu struggle yang tuh dalam arti kita tahu dulu di posisi gimana. Iya. Sampai sekarang kalau pulang kampung maaf ya, kita sekarang udah punya mobil. Iya. Bapak sering sekali Aji saya nunjuk orang gitu. Itu teman Aji SD beda. Nu ya dicari ya. Bukan berarti kerja dicari Iya, jelek ya. iya, Kalau bapak saya nggak mau Tidak merantau, struggle, ya bisa jadi sama masih. gitu. Iya. Saya nggak ada di Wasugama ini. Iya. Bukan berarti begitu, kan begitu jalannya. Iya. Itu dia. Dan sekarang saat kami dan saya mapan ya, bukan kaya ya. Iya. Saat mapan punya penghasilan sama aja. Iya. Dan kita harus menghargai orang, menghargai waktu. Betul. Sama aja rasanya yang gak berubah tuh adalah karakter. Karakter tuh Itu. pasti menempel Karakter ya. tuh menempel. Dan karakter yang struggle itu yang Iya. bisa keluar dari zona Apapun, itu. nah itu dia. Mungkin itu lagi satu Mbak Iti, kenapa saya struggle di kampus Ya. kuliah ini. Oke. Sampai S3 dan itu kan saya lihat kakek nenek saya aja dari kampung. Ya. Bukan berarti saya gak bisa jadi orang maju gitu Iya, loh. Iya. Kayaknya kesan-kesannya kamu orang kampung gitu. Emang kenapa orang kampung? Semua bisa Terus saya balik lagi, kamu orang kota gitu. Kok nggak bisa maju gitu? Iya, Ya balikin, kita dari kampung saya jadi maju. Betul. Intinya ya merantau itu walaupun ya memang merantau, bapak saya akhirnya sekolah keluar ke Jogja, kakak saya ke Jogja. Menurut saya merantau itu lagi satu membuat Diri kita menjadi beda mencari sekali. jati diri ya jadinya ya. Tidak jadi katak dalam tempurung. Betul. Balik lagi ke daerah kita, ke daerah baru bisa kita bilang, oh lu gak pernah merantau, pantas gini lah mati ya. Iya. Belum tahu rasanya jadi minoritas. Banggalah kalian jika sudah merantau. Bener banget, di situ bakal sesuatu yang gak diukur dengan uang. Iya. Dalam arti kita di mana langit dijunjung gitu ya. Di situ. Jadi minoritas, mayoritas ya. Maksudnya bahasanya kita harus menghargai dimanapun kita diem. Ya. Dan di situ, nah itu dia. Prinsip Jadi itu lagi salah Maiti. satu yang benar-benar memotivasi ya. Bener banget. Makanya saya senang sekali kalau ada orang maju. Lihat maju, punya. Apalagi yang sudah pernah dididik terus sekarang Waduh jadi seneng maju. Bangga banget, apalagi ya. anak-anak didik mahasiswa dulu. Pak Dewa ya, saya dipanggil Pak ya. Pak Dewa saya sekarang jadi jaksa di sini. Pak Dewa saya di sini, Pak Dewa saya di sini, seneng sekali. Jadi kadang-kadang kalau saya keluar kota itu kan temenan di Instagram. Hei Pak Dewa lagi di sini ya. Nanti kalau gimana malam makan ya, kita nanti saya Ngobrol gitu. jemput. Iya. Timeless, seumur hidup. Iya, betul. Jadi setiap hari itu yang saya jadi dosen itu memang kita tidak take for granted ya istilahnya, Iya, tidak iya. berharap dia bakal begitu, tapi tanpa begitu tiba-tiba ada aja. Iya. Pak Dewa lagi di Jakarta gitu. Saya lagi dinas di sini atau Dapat aja ya. ya ada aja mahasiswa itu. Jadi teman banyak sekali saya dapat. Iya, keren Senang banget. sekali saya. Keren banget, Jadi dosen Beli senang Dewa. sekali. Nah, ini sekarang Beli Dewa. Kita nih kan sekarang di era yang terbaru ini Beli Dewa. Iya. Yang kata orang digital marketing itu dan sosial media itu sangat penting. Nah, Ya. tanggapannya Beli Dewa nih untuk kondisi kita yang sekarang. Kita harus ngikutin zaman. Oke. Kalau zaman dulu manggung-manggung atau naruh demo kan saya ingat sekali bawa demo gitu ya Iya, sendiri. iya. Sekarang orang-orang udah dengarnya secara digital kan. Iya. Kita harus ngikutin zaman memang. Iya. Kalau memang benar fokus di digital ini duit ini. Duit banget. Dan juga harus kerja keras. Iya. Orang-orang podcast, YouTuber dan lain-lain kan awalnya memang karena keras. Iya, kerja keras dan butuh pengorbanan. Butuh di pengorbanan juga, sama kayak musisi semua pun. Kita seneng saya lihat, malah saya seneng berteman dengan orang-orang begitu. Kita dapat ilmunya, Iya. dan kita juga dapat perjuangannya dia. Iya. Saya Karena yakin Mbak Eti, mendapatkan itu tidak dengan mudah. iya, Mbak Eti dan tim di sini juga begitu mengawalinya pasti dengan sesuatu. Kadang-kadang orang yang nggak tahu itu, Rumput tetangga tuh indah, tapi dia iya, tidak tahu dalamnya. kadang-kadang jumsannya nah. Coba deketin dia, baru tahu. Aduh, saya puluhan gini. tahun buka restoran, baru sekarang. Iya. Akhirnya yang kedua, main-main ke restoran nggak usah bayar. Temen dapat, makan dapat. Coba yang sombong soal jumsan dia. Yang pertama ilmu nggak dapat, makan nggak dapat ya. Iya kan? Iya betul. Itu juga balik tadi, memang dunia industri digital ini harus kalau memang dipakai dengan baik. Iya. Inilah saatnya anak-anak muda ini jadi next apa ya? Next idol. Next idol, Iya. next entrepreneur, next. Iya. Oh, next Iya, banget. tapi ketika mereka bisa struggle. Struggle berjuang dan punya ciri khasnya sendiri. Iya. Harus itu. Iya, diferensiasi itu Different penting ya. ya. men. Tuh. Iya, keren sih Beli Dewa. Nah,
pesannya Beli Dewa Sugama nih Ya. untuk kita kaula muda yang berkecimpung di dunia digital marketing Ya. seperti apa? Ya, yang pertama terima kasih nih kalian akhirnya memberi wadah. Salah satunya wadah untuk seniman, musisi Ya, untuk ya. selain promo kan, Iya. berkeluh kesah atau juga Sharing. sharing dan juga ya semoga nggak cuman kali ini terus deh, Ya, nggak Amin. terus ada ini ya, dan mengundang seniman atau public figure yang Iya. oke-oke lagi dan ya. kita semua juga perlu sharing-sharing mereka juga ya. Betul. Saya kan juga mereka senang diundang seperti ini. Ya, Itu saling aja. berkolaborasi. Kolaborasi dan juga dan saya doakan lah semuanya kembali lagi seperti semula, COVID out Bisa ya, normal. dan Bisa hidup normal juga ya kita. podcast TikTok ini menjadi salah satu musisi kalau ke Bali manggung di mana wajib mampir. Amin. Mampir ke sini Semoga dulu ya. kan. Sebelum dia manggung di mana, public figure atau apa, harus mampir kayak TikTok dulu. Siap. Itu harus saya berharap seperti itu. Tapi oke lah ya, settingannya enak. Oh gitu. Kru-krunya enak juga. Saya yakin deh bakal apa namanya betah di sini. Iya. Dan juga makanannya saya keren, ada minuman asli tuh. Udah siap-siap saya. Banyak yang siap melayani. Makanannya enak, minumannya juga enak. Terima kasih nih ya Iya, TikTok. sama-sama Beli Jadi Dewa. besok diundang lagi mau lagi deh. Siap. Oke guys, jadi tadi adalah ngobrol-ngobrol santai dengan Beli Dewa Sugama. Yang bisa kita petik di sana adalah jika kalian ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Gitu ya Beli Dewa Benar ya. sekali. Terima kasih banyak Beli Dewa sudah Sama-sama. nyempetin waktu kesini. Happy saya, imun saya naik ya. Imun saya naik kesini. Karena menunggu makanan. Laper. Dan semoga nggak kapok ya jika Oh, ada nggak undangan banget. lagi. Jangan lupa Semoga sukses juga. di apa namanya dengerin lagu Dewa Sugama di Oke. platform digital semuanya. Oke, pesannya jangan lupa dibeli albumnya Iya. supaya kalian tahu bagaimana rasanya menjadi Beli Dewa selama 10 tahun ini. Ya, pesannya bisa langsung di Instagram saya. Oh gitu, Ada boleh nanti langsung ada ke linknya. Instagram Beli Dewa. Oke Beli Dewa, Ya, makasih banyak thank ya. you, Sukses Etik. selalu buat Sama-sama. keluarga dan bahagia selalu. Sama-sama. Bye. Bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua